warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Nurfaiza Zahra. Jadi, di sini saya akan membahas tentang kejahatan terorganisir transnasional atau yang biasa disebut Transnational Organized Crime. Makasih. Transnational Organized Crime atau TOC merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaan eksekusi dan dampak yang dilakukan oleh para pelaku. Itu disebutkan oleh Albanese. Menurut UNCTOC, TOC adalah kejahatan terorganisir yang mengancam perdamaian dan keamanan manusia, yang melanggar hak asasi manusia dan merusak pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil dari masyarakat di seluruh dunia. TOC sendiri berwujud dalam berbagai bentuk seperti perdagangan, narkoba, senjata api, dan orang. Sifat transnasional dari TOC berarti bahwa jaringan kriminal tersebut membentuk ikatan lintas batas serta mengatasi perbedaan budaya dan bahasa di wilayah kejahatan. Karakteristik kejahatan transnasional di Eropa menurut Klaus von Lampe. Kejahatan transnasional menurut Klaus von Lampe. Kejahatan transnasional mau tidak mau mengharuskan pelaku secara fisik menyeberangi perbatasan internasional. Namun, ketika pelaku pergi dari satu negara ke negara lain dalam pelaksanaan kejahatannya yang mengakibatkan perbatasan dan menimbulkan hambatan yang besar. Pada intinya, pelaku transnasional tersisa dengan dua alternatif, yaitu yang pertama, menyatu dengan arus lintas batas yang sah, yang biasanya membutuhkan penggunaan dokumen perjalanan yang asli ataupun yang palsu, seperti paspor dan visa. Yang kedua adalah melintasi perbatasan dengan cara yang kurang nyaman dan tidak mencolok. Terdapat dua dimensi yang mendefinisikan kejahatan transnasional, yaitu yang pertama, hal-hal yang secara natural bersifat melewati perbatasan manusia, barang, dan informasi. Kejahatan perdagangan manusia ataupun penyalahgunaan informasi lintas teritorial misalnya. Itu menurut von Lampe. Kejahatan transnasional akan terus tumbuh jika prinsip profit itu besar dan risikonya lebih rendah. Nah, itu tuh selalu menentang untuk dilakukan. Nah, kejahatan ini juga melibatkan pemerintahan, para ahli, sektor privat, komunitas sipil untuk mendapatkan keuntungan finansial global. Semua kejahatan kriminal memiliki implikasi yang signifikan bagi individu, komunitas, dan negara. Kebutuhan dan manfaat dari jaringan lintas batas bervariasi di seluruh jenis kejahatan. Contohnya yaitu jaringan lintas batas yang melekat dalam fungsi pasar ilegal transnasional yang menghubungkan pemasok dan pelanggan dari berbagai negara. Kejahatan predator lintas perbatasan tidak selalu bergantung pada jaringan lintas perbatasan, meskipun kejahatan predator seperti kejahatan berbasis pasar dapat difasilitasi oleh dukungan infrastruktur di negara operasi. Kebutuhan untuk jaringan lintas batas juga tampaknya tergantung sebagian pada skala usaha kriminal. Penelitian menunjukkan korelasi antara ukuran pengiriman penyelundupan dan ukuran dan keragaman jaringan kriminal. Kapasitas pelaku transnasional untuk membangun hubungan pidana tampaknya tidak merata, tergantung pada modal sosial, keterampilan sosial, dan disposisi psikologis. Membangun hubungan dengan pejabat korup untuk mendapatkan kekebalan hukum menguntungkan, meskipun tidak selalu diperlukan untuk berhasil melakukan kejahatan transnasional. Hubungan korup belum tentu diprakarsai oleh pelaku transnasional, tetapi juga oleh para pejabat korup yang sistematis memeras penjahat. Dalam kasus ekstrim, hubungan yang korup dapat diterjemahkan ke dalam infrastruktur dukungan yang komprehensif untuk kegiatan kriminal. Salah satu contoh yaitu negara Afrika Barat Guinea Bissau, di mana penyelundupan narkoba Kolombia terlapor diperbolehkan menggunakan fasilitas militer untuk transportasi dan penimbunan kokain untuk Eropa. Kejahatan transnasional yang terorganisasi adalah bagaimana jaringan kriminal tertanam di jaring hubungan sosial yang memberikan dasar kepercayaan.
Etnis sering disebutkan dalam hal ini sebagai faktor penting dalam munculnya jaringan kejahatan transnasional, meskipun jarang diklaim secara eksplisit bahwa persamaan etnis bukan segalanya untuk membentuk konspirasi bersama. Dalam kebanyakan kasus, tampaknya homogenitas etnis merupakan karakteristik superficial dari jaringan kriminal yang berbasis keluarga, persahabatan, atau hubungan masyarakat setempat. Ikatan keluarga khususnya dianggap sebagai dasar terkuat untuk jaringan kriminal. Decker dan Chapman misalnya melaporkan bahwa banyak penyelundup yang diwawancarai telah mengungkap keyakinan bahwa mereka mungkin ditarik keluar dari ikatan kerabat. Ikatan ritual kekerabatan yang dibuat oleh asosiasi persaudaraan dengan cabang di berbagai negara, yaitu geng utama penjahat sepeda motor dan asosiasi mafia, bahkan lebih mungkin untuk mengembangkan jaringan kriminal penjualan lintas batas. Kesimpulan yang dibangun oleh Von Lampe adalah terdapat bukti bahwa terjadi keterbatasan dari setiap hubungan yang sudah ada dari jaringan kriminal lintas batas. Lokasi yang berfungsi sebagai pengaturan konvergensi pelaku tampaknya memainkan peran penting dalam hal ini. Karakteristik kejahatan transnasional di Indonesia, yaitu perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Indonesia mengalami peristiwa perdagangan dan penyelundupan manusia yang luar biasa. Para agen ataupun pelaku memanfaatkan kelemahan pengamanan laut dalam melaksanakan aksinya, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil dengan tingkat pengamanan yang lebih rendah, bahkan jauh dari pantauan petugas keamanan. Artikel Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di tahun 2013 menulis bahwa sekitar 2% pekerja migran asal Indonesia merupakan korban perdagangan manusia. Sudah ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang disebar ke berbagai belahan dunia. Laporan dari berbagai sumber, baik sumber pemerintah atau non-pemerintah, melaporkan adanya peningkatan jumlah pekerja yang tidak memiliki dokumen perjalanan ke luar negeri karena sudah berlakunya penggunaan dokumen perjalanan biometrik yang membuat pemalsuan dokumen menjadi lebih mahal dan sulit. Perdagangan manusia ini pun banyak menarget anak-anak tanpa dokumen kelahiran resmi. Yang kedua adalah kejahatan pencucian uang. Diungkap dari data Bareskrim Polri 2019 pada kasus pencucian uang oleh Gunawan Yusuf selaku pengendali PT Makindo tahun 1997, total kerugian sebesar 100 juta US dollar, bahwa pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia dalam melakukan aksinya memanfaatkan kelemahan-kelemahan. Yang pertama yaitu kemudahan investasi ke luar negeri. Yang kedua adalah kontrol pada internal perusahaan yang lemah dengan membuat catatan-catatan palsu tentang keluar masuk keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah sistem perbankan yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2018, selundupan sabu sebanyak 81 karung atau sekitar 1,6 ton dikirim ke Jakarta melalui kapal ikan yang berisi jaring ketam. Kapal ini berasal dari Taiwan dengan bendera Singapura KM 61870 Penyon Union. Jalur yang dilalui adalah Laut Cina Selatan menuju perairan Kepulauan Riau dan perairan Kalimantan, yang kemudian dilabuhkan di Pulau Jawa. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes S. Erlangga mengatakan bahwa hasil penyidikan sementara sabu ini akan diturunkan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Dari sana, sabu akan diedarkan ke sejumlah lokasi di Jakarta. 4 tersangka WNA atau warga negara asing asal Cina daratan. Sabu tersebut berasal dari Cina daratan. Sabu dibawa melalui jalur Laut Cina Selatan, kemudian melintasi perairan Kepulauan Riau serta perairan Kalimantan, baru masuk ke Pulau Jawa. Sekian pembahasan dari saya tentang kejahatan terorganisir transnasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.